Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Duratul Baido dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan pendekatan-pendekatan yang ada di dalam apresiasi prosa. Saya akan dibantu oleh beberapa teman saya yang bernama Faikotus Saruroh, Pisela Aisyah Kusuma, dan Franola Ekanis Putri. Nah, langsung saja. Di dalam apresiasi prosa terdapat beberapa pendekatan yang akan dilakukan. Di sini kami mendapatkan 6 pendekatan yang ada di dalam apresiasi prosa. Yang pertama, pendekatan parafratis, yang kedua pendekatan analisis, yang ketiga pendekatan emotif, yang keempat pendekatan historis, yang kelima pendekatan sosiopsikologis, dan keenam adalah pendekatan deduktif. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan parafratis. Pendekatan parafratis ini berawal dari sebuah asumsi yang mengatakan bahwa kata-kata yang ada di dalam puisi cenderung padat dan biasanya mengalami elipsis atau penghilangan. Menurut Waluyo dalam bukunya Apresiasi Puisi, puisi merupakan karya sastra yang bahasa-bahasanya berbentuk padat dan dipersingkat, kemudian diberi irama bentuk bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang kias. Untuk memahami sebuah kata-kata dalam puisi yang cenderung kata-katanya atau kalimatnya bersifat padat atau mengalami elipsis atau penghilangan, kita bisa menguraikan kata-kata dalam puisi tersebut dengan kalimat yang berbeda. Memparafrasekan puisi biasanya disebut dengan memprosakan puisi juga. Kemudian ketika kita ingin memprosakan puisi, kita bisa menguraikan kalimat-kalimat dalam puisi tersebut dengan kalimat kita sendiri, kalimat pembacanya, namun tidak menghilangkan sudut pandang yang ada di dalam puisi tersebut. Selain itu, kita harus mempertahankan makna yang tersirat ataupun yang tersurat di dalam puisi tersebut. Aminuddin, pendekatan parafrasis ini merupakan suatu strategi pemahaman makna dalam suatu cipta karya sastra atau puisi dengan mengungkapkan kembali gagasan-gagasan pengarang, namun dengan menggunakan kalimat yang berbeda. Tujuan akhir dari parafrasis ini adalah untuk menyederhanakan kata atau kalimat seorang pengarang, sehingga memudahkan untuk pembaca dalam memahami makna serta pesan tersirat maupun tersurat yang ada di dalam karya sastra tersebut. Nah, pendekatan parafrasis ini memiliki beberapa prinsip dasar yang berawal dari pemikiran bahwa yang pertama, gagasan yang sama dapat disampaikan dengan bentuk yang berbeda atau kalimat yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam memparafrase sebuah puisi, kita bisa mengungkapkan atau menjelaskan kembali gagasan-gagasan seorang pengarang dengan kalimat atau kata-kata yang berbeda. Yang kedua, simbol-simbol yang bersifat konotatif dan bisa berubah. Yang ketiga, kalimat atau baris dalam suatu cipta karya sastra akan mengalami pelepasan atau pengurangan dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama tapi dengan cara atau dengan media yang berbeda. Yang kelima, mengungkapkan kembali Buat parafrase puisi pada dasarnya merupakan kegiatan mengembangkan atau memunculkan kembali bagian-bagian yang ada di dalam puisi yang sengaja dihilangkan oleh pengarangnya atau penulisnya untuk memenuhi tuntutan puisi yang memang
kata-kata di dalam puisi itu bersifat padat dan dipersingkat. Tugas untuk apresiator adalah mampu memunculkan bagian-bagian yang hilang dalam puisi tersebut agar didapatkan suatu pemahaman yang utuh oleh pembacanya. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya adalah pendekatan analitis. Menurut Aminuddin, pendekatan analitis adalah pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan atau mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Penerapan pendekatan analitis pada dasarnya akan menolong pembaca dalam upaya untuk mengenal unsur-unsur intrinsik sastra yang secara aktual telah berada dalam suatu cipta sastra dan bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori sastra. Selain itu, pembaca juga dapat memahami bagaimana fungsi setiap elemen cipta sastra dalam rangka membangun keseluruhannya. Tujuan dari pendekatan ini sendiri yaitu untuk menyusun sintesis lewat analisis. Lewat penerapan pendekatan ini diharapkan pembaca pada umumnya menyadari bahwa cipta sastra itu pada dasarnya diwujudkan lewat kegiatan yang serius dan terencana, sehingga tertanamkanlah rasa penghargaan atau sikap yang baik terhadap karya sastra. Selain itu, pendekatan ini akan membantu pembaca dalam upaya untuk mengenal unsur-unsur intrinsik sastra yang secara aktual telah berada dalam suatu cipta sastra itu sendiri. Unsur intrinsik yang dapat dikaji di dalam puisi terdiri dari tema, amanat, nada, perasaan, tipografi, enjambement, aku lirik, rima, gaya bahasa, dan citraan. Emotif. Pendekatan emotif dalam mengapresiasi sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk perasaan emosi pembaca. Prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi adanya pendekatan emotif yaitu pandangan bahwa cipta sastra merupakan karya seni yang hadir di hadapan masyarakat pembaca untuk dinikmati sehingga mampu memberikan hiburan dan kesenangan. Masalah gaya bahasa seperti metafor, simile, maupun penataan setting juga mampu menghasilkan panorama yang baik. Penikmatan keindahan itu juga dapat berhubungan dengan menyampaikan cerita, peristiwa, maupun gagasan tertentu yang lucu dan menarik. Untuk menemukan dan menikmati cipta sastra yang mengandung kelucuan, tentunya juga harus memilih cipta sastra yang tertentu. Ragam itu misalnya ragam humor dan ragam komedi. Pendekatan historis. Pendekatan historis suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman tentang biografi pengarang, latar belakang, peristiwa kesejarahan yang melatar belakangi masa-masa terwujudnya cipta sastra yang dibaca, serta bagaimana perkembangan kehidupan penciptaan maupun kehidupan sastra itu sendiri pada umumnya dari zaman ke zaman. Prinsip sastra yang melatar belakangi lahirnya pendekatan historis adalah anggapan bahwa cipta sastra bagaimanapun juga merupakan bagian dari zamannya. Selain itu, pemahaman tentang biografi pengarang juga sangat penting dalam upaya memahami kandungan makna dalam suatu cipta sastra. Sebab itulah, mentelaah makna suatu teks, pendekatan sosiometrik sangat mengutamakan konteks, baik konteks sosio, budaya, situasi pada zaman itu maupun konteks kehidupan pengarangnya sendiri. Pendekatan sosiopsikologis. Pendekatan sosiopsikologis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat, maupun tanggapan kejiwaan atau sikap pengarang terhadap lingkungan kehidupannya ataupun zaman pada saat cipta sastra itu diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini memang sering tumpah tindih dengan pendekatan historis. Akan tetapi,
Selama masalah yang akan dibahas untuk setiap pendekatan itu dibatasi dengan jelas, maka ketumpahtindihan itu pasti dapat dihindari. Contoh penerapan pendekatan sosiopsikologis itu, misalnya kita membaca puisi Court berjudul Diponegoro. Jika dalam pendekatan historis, kita dapat membahasnya lewat pembahasan tentang biografi pengarang, peristiwa kesejarahan yang terjadi pada masa itu, serta telaah tentang bagaimana perkembangan ataupun hubungan antara puisi Diponegoro itu dengan puisi-puisi Khairil sebelumnya, maupun dengan perkembangan karya sastra pada umumnya. Maka dalam pendekatan sosiopsikologis, apresiator berusaha memahami bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada masa itu, bagaimana sikap pengarang terhadap lingkungannya, serta bagaimana hubungan antara cipta sastra itu dengan amannya. Pendekatan didaktif. Pendekatan didaktif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan kalkulatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, tanggapan maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosof maupun agamis, sehingga akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohaninya pembaca. Dalam pelaksanaannya, penggunaan pendekatan didaktif ini diawali dengan upaya pemahaman satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam suatu cipta karya. Satuan pokok pikiran itu pada dasarnya disarankan dari paparan gagasan pengarang, berupa tuturan ekspresif, komentar dialog, maupun deskripsi peristiwa dan pengarang ataupun penyairnya. Dalam penerapan pendekatan didaktif ini, sebagai pembimbing kegiatan berpikirnya, pembaca dapat berangkat dari pola pikir. Misalnya, jika Malin Kundang itu akhirnya mati karena durhaka kepada ibunya, maka dalam hidupnya manusia itu harus bersifat baik kepada orang tuanya.